Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang telah bergabung pada Zoom meeting dan juga live streaming dalam acara Webinar Nasional Kemajuan Pendidikan Kedokteran di Masa Depan dalam rangka Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang kedua. Kegiatan webinar ini didukung oleh Komunitas Kesehatan Nasional, Yayasan Isma Nandika, Klinik My Lovely Child, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Padang, Airwira Media Group, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, Dr. Rika Susanti, Spesialis Forensik dan Mediko-Legal Konsulen. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Profesor Dr. Menaldi Rasmin, Spesialis Paru Konsulen FCCP FISR. Yang kami hormati tokoh kesehatan nasional RSUP Dr. Suraci Tirtonegoro, Dr. Azaki, Spesialis Penyakit Dalam Vinasim. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Dr. Zurah Taufika, M. Biomed. Dan yang kami hormati para hadirin yang telah hadir pada kegiatan webinar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, hari Minggu 8 Desember 2024, kita semua diberikan karunia dan rahmat sehingga insya Allah sama-sama dalam keadaan sehat dapat mengikuti kegiatan webinar hari ini. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Novia Elsa Putri sebagai Master of Ceremony pada kegiatan webinar hari ini. Baik, Bapak, Ibu, peserta webinar nasional, acara pertama yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas UNP. Disilakan untuk seluruh peserta mempersiapkan diri dan juga dengan sikap sempurna. Menjadi
harapan di masa depan. Universitas Negeri Padang, namamu ku junjung tinggi dan ku agungkan, membahana lagi Nusantara, perkasa dan bangga menatap dunia. Gerakan angkasa irama untuk mencapai cita-cita, berdasarkan pada pidana, wujud nyata pengabdian. UNP, Universitas Negeri Padang, jaya selamanya, selamanya. Baik, acara selanjutnya yaitu opening speech oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang kepada Dr. Rika Susanti, spesialis forensik dan medico legal konsulen. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar webinar yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Minggu 8 Desember 2024 kita bisa melaksanakan webinar dalam rangka memperingati Disnatalis yang kedua Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dengan topik kemajuan pendidikan kedokteran di masa depan. Yang saya hormati yang menginisiasi juga dan memfasilitasi kegiatan webinar ini, Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam FINASIM, Tokoh Kesehatan Nasional Indonesia di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Kemudian yang saya hormati dua orang pembicara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan. Kemudian Dr. Zurah Topika M. Biomed. Jadi kegiatan webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Disnatalis kedua FKUNP. Kemarin tanggal 7 Desember kita juga sudah melaksanakan satu kegiatan webinar yang juga disponsori dan difasilitasi oleh Dr. Azaki dan beberapa sponsor yang juga berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Tadi disebutkan ada beberapa yayasan juga yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan webinar ini. Kami dari Fakultas Kedokteran mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk memfasilitasi kegiatan webinar ini. Kemudian yang saya hormati juga para peserta webinar yang sudah bergabung, kemudian khususnya kepada panitia, baik itu panitia Disnatalis yang kedua maupun panitia ilmiah yang khusus mempersiapkan pelaksanaan 2 kali webinar ini. Kami dari pimpinan Fakultas Kedokteran mengucapkan banyak terima kasih. Nah, terkait dengan topik webinar kita pada pagi hari ini, yaitu kemajuan pendidikan kedokteran di masa depan. Ini tentunya sangat penting sekali sebagai fakultas kedokteran baru yang akan berusia 2 tahun, di mana topik ini sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang supaya dapat bersaing secara nasional maupun internasional di masa yang akan datang. Nah, salah satu pembicara yang memang merupakan seorang pimpinan Fakultas Kedokteran terkemuka juga beberapa waktu lalu, yaitu Bapak Prof. Menaldi Rasmin yang merupakan Dekan FKUI tahun 2000-an, kalau saya tidak salah. Nah, beliau juga
dulu Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, tentu dari materi yang akan beliau sampaikan nanti, kita bisa melihat kira-kira apa yang harus kita persiapkan dan kita lakukan sebagai Fakultas Kedokteran baru untuk menyongsong kemajuan pendidikan kedokteran di masa yang akan datang. Kemudian dari Dokter Vika juga akan membawakan mungkin terkait dengan keilmuan beliau seorang ahli gizi. Nah, ini juga akan ada kaitannya dengan bagaimana kemajuan proses pendidikan dan mungkin keterkaitan bidang ilmu gizi nanti di dalam mempersiapkan kemajuan pendidikan kedokteran di masa yang akan datang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Fakultas Kedokteran saat ini di usia yang kedua sudah memiliki 2 program studi, yaitu program studi kedokteran maupun program studi kedokteran hewan. Jadi kemajuan pendidikan yang kita maksud ini tidak hanya kedokteran umum saja, tentu kedokteran hewan pun juga pendidikan kedokteran yang juga harus kita pikirkan untuk bisa menyongsong kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, untuk prodi kedokteran hewan, kita baru saja berdiri tahun ini, baru punya 1 angkatan. Ini merupakan tahun pertama. Nah, untuk yang kedokteran, itu kita sudah mempunyai 2 angkatan mahasiswa tahun 2023 dan 2024. Nah, kalau dilihat dari proses pendirian tentu tidak terlalu jauh berbeda, hanya selang 1 tahun, sehingga harapan kita nanti kedua prodi ini benar-benar sudah siap untuk menyongsong kemajuan pendidikan, baik itu kedokteran umum maupun kedokteran hewan di masa yang akan datang. Jadi sama-sama maju karena memang perbedaan usia tidak terlalu jauh, hanya berbeda 1 tahun di dalam berdirinya prodi kedokteran. Harapan kita mudah-mudahan 2 jam ke depan kegiatan webinar ini bisa memberikan insight bagi kita semua bagaimana kemajuan pendidikan kedokteran di masa yang akan datang yang harus kita ikuti dan kita persiapkan juga di Fakultas Kedokteran. Mudah-mudahan webinar ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azaki atas kesediaannya memberikan kesempatan pelaksanaan webinar ini ke Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Menaldi, Dr. Zurah Taufika, kemudian segenap panitia webinar dan panitia Disnatalis FKUNP yang kedua. Mudah-mudahan webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Rika Susanti, spesialis forensik dan mediko-legal konsultan. Selanjutnya, kami mintakan paparan dari keynote speaker pada hari ini, yaitu beliau merupakan seorang tokoh kesehatan nasional, Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kepada Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam Finasim, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Tadi pada Ibu Dekan Dr. Rika Susanti, spesialis forensik dan mediko-legal konsultan. Kemudian kepada segenap sponsor ya yang juga mendukung pada pagi hari ini, Komunitas Kesehatan Nasional, Yayasan Ismanandita, Klinik My Lovely Child, ID Wilayah Sumatera Barat, IIDI Cabang Padang, Erwira Media Group, dan juga LDIKTI Wilayah 10, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Sehingga kita bisa menyelenggarakan webinar nasional dalam rangka
Dies Natalis kedua Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya sudah banyak fakultas kedokteran di tanah air dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tentunya kita harapkan juga akan menambah dokter-dokter yang berkualitas di Indonesia dan juga ada prodi kedokteran hewan yang tentunya Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang merupakan pionir di Sumatera Barat dan tentunya juga kita harapkan akan menjadi contoh bagi universitas-universitas lain yang akan membuka prodi kedokteran hewan. Kemudian tema pada webinar nasional pagi ini tentunya sangat menarik, terutama buat para sejawat, adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran yang akan menjadi penerus dari para seniornya, yaitu mengenai kemajuan pendidikan kedokteran di masa depan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya teknologi dan juga ilmu kedokteran semakin maju dan berkembang di tanah air yang tidak kalah dibanding di mancanegara. Dan pada pagi hari ini tentunya kita beruntung kehadiran dua orang pakar dan pembicara yang akan membahas mengenai kemajuan pendidikan kedokteran di masa depan terutama di tanah air. Yang pertama nanti ada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan FCCP FISR. Beliau mantan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, mantan Ketua Dewan Pakar PBID, mantan Dekan FKUI, dan tentunya banyak jabatan beliau di dalam dan luar negeri. Kemudian dari UNP sendiri ya, nanti ada Dr. Zuhra Taufika, Magister Biomed, seorang pakar ilmu gizi kesehatan dan juga pengurus ID wilayah Sumatera Barat, public speaker, penulis, dan juga peneliti gizi Indonesia. Tentunya kita harapkan ilmu-ilmu dan pencerahan dari kedua orang pakar dan pembicara pada pagi hari ini bisa memperkaya khasanah pengetahuan kita, tidak cuma buat kita para klinisi, tapi juga akademisi, dan tentunya masyarakat Indonesia yang menyaksikan webinar nasional pada pagi hari ini dari Sabang sampai Merauke. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada panitia. Harapan saya semoga acara kita bisa berlangsung dengan lancar, hikmat, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam, Vinasim. Bapak Ibu, webinar hari ini adalah rangkaian dalam kegiatan Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang kedua. Materi yang akan dibahas pada pagi hari ini mengenai kemajuan pendidikan kedokteran di masa depan. Kemajuan pendidikan kedokteran di masa depan akan dipengaruhi oleh teknologi, pemahaman ilmu kesehatan, dan juga kebutuhan global. Kurikulum kedokteran akan mengintegrasikan pendekatan holistik, menggabungkan pengetahuan lintas disiplin dan keterampilan teknis, serta mempersiapkan dokter untuk menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis. Baiklah, kita akan masuk ke agenda utama, yaitu paparan materi dari pembicara kita, di mana terdapat dua sesi. Pertama yaitu sesi pemaparan materi oleh pembicara pertama selama 40 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kedua selama 40 menit juga, lalu nanti kita terakhir akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum kedua pemateri memaparkan materinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan CV singkat dari pembicara kita pada hari ini. Baik, untuk pembicara kita yang pertama yaitu adalah Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru
konsultan. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan beliau yaitu menamatkan pendidikan kedokteran di Departemen Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran UI, kemudian menempuh pendidikan spesialis di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI. Untuk riwayat jabatan beliau sebelumnya, pernah menjadi pembantu dekan 3 atau kemahasiswaan dan alumnus FKUI pada tahun 1996 sampai tahun 2000. Kemudian pernah menjadi ketua unit PKB FKUI pada tahun 2000 sampai 2004. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai dekan FKUI pada tahun 2004 sampai 2008 dan pernah menjadi ketua Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2009 sampai 2014. Lalu, beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Pakar PBI Ikatan Dokter Indonesia tahun 2018 sampai 2023. Kemudian menjadi Ketua Senat Akademik FKUI pada tahun 2018 sampai 2023. Dan juga beliau pernah menjadi penasehat MKEK, MKKI, MPPK, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 2022 sampai 2025. Dan saat ini beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia 2022-2025. Demikian paparan CV singkat dari pembicara pertama kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari pembicara pertama. Namun sebelumnya mohon maaf karena Profesor Dr. Menaldi Rasmin pada hari ini tidak bisa secara langsung membersamai kegiatan karena sedang ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Namun beliau sudah mengirimkan video materi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan materi oleh Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menaldi Rasmin dan saya akan berbagi dengan Ibu Bapak sekalian pada pertemuan ini. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara yang penting ini, acara DIES dari Universitas Negeri Padang dan khususnya Fakultas Kedokteran yang berulang tahun tanggal 12 Desember mendatang. Mohon maaf Bapak Ibu semua karena ada sedikit gangguan teknis, mohon ditunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menaldi Rasmin dan saya akan berbagi dengan Ibu Bapak sekalian pada pertemuan ini. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara yang penting ini, acara DIES dari Universitas Negeri Padang dan khususnya Fakultas Kedokteran yang berulang tahun tanggal 12 Desember mendatang. Selamat kepada Rektor dan selamat kepada Ibu Dekan dan tentu kepada seluruh sivitas akademik dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Sejawat yang saya hormati,
pada kali ini saya diminta untuk berbagi pandangan tentang pendidikan kedokteran di masa depan. Ini adalah foto dari Raden Guteng yang diambil pada tahun 1908. Beliau ini adalah salah seorang dari dokter Jawa yang kemudian sempat untuk melanjutkan pendidikan lagi di Stovia. Raden Guteng namanya sekarang juga menjadi nama rumah sakit di Jawa Tengah. Dan kenapa dipanggil sebagai dokter Jawa? Ada keputusan atau surat keputusan dari Gubernemen nomor 10 pada tanggal 5 Juni tahun 1853 tentang sebutan dokter Jawa. Dan inilah cikal bakal pendidikan dokter di Indonesia. Sejawat yang saya hormati, Sekolah Dokter Jawa yang ditetapkan pada tahun 1849 ini keluar berdasarkan surat keputusan Gubernemen nomor 22 pada tanggal 2 Januari tahun 1849. Pendidikan memang dimulai sejatinya pada tahun 1851 yang dilakukan di daerah Weltevreden atau barangkali banyak sejawat yang sudah pernah melihat ini adalah gedung di dalam kompleks rumah sakit Gatot Subroto Jakarta Pusat. Dan kita melihat bahwa pendidikan ini sangat-sangat terbatas. Hanya diambil dari putra-putra terbaik dan umumnya itu adalah putra bupati, putra wedana, dan sebagainya. Sehingga pada angkatan pertama pun hanya diambil 11 orang dan juga hanya laki-laki. 11 orang inilah yang memulai pendidikan pertama di Sekolah Dokter Jawa. Dan Sekolah Dokter Jawa sendiri kemudian juga dalam perkembangannya pindah ke gedung yang terletak di Jalan Haji Abdurrahman Saleh, tidak jauh sebetulnya dari kompleks Rumah Sakit Gatot Subroto. Gedung ini yang dimulai sebagai Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1902 itu diubah menjadi Gedung Stovia karena memang pendidikan dokter pada saat itu berubah menjadi bernama Stovia. Dan pada tahun 1983 ketika dia sudah tidak lagi dipakai sebagai untuk gedung pendidikan, maka keluar surat keputusan yang menetapkan bahwa gedung ini menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Tidak ada salahnya jika ibu bapak ke Jakarta mampir ke gedung ini dan melihat bagaimana pendidikan dokter Jawa dimulai pada saat kita memulai pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran di Indonesia memang dimulai pada tahun 1849 sebagai dokter Jawa, yang lama pendidikannya 2 tahun. Tapi dia mengalami sebuah perjalanan panjang, misalnya menjadi School tot Opleiding van Indische Artsen, lamanya 9 tahun kalau tadi 2 tahun. Dan kemudian juga tumbuhnya NIAS atau Netherlands Indische Artsen School yang lamanya 10 tahun di Surabaya. Ini untuk menampung kemudian juga bahwa ada orang-orang yang memang patut untuk diakui sebagai dokter. Maka Jakarta dan Surabaya menjadi pusat pengembangan dari pendidikan kedokteran tadi. Yang asal muasalnya sebetulnya adalah untuk memperkuat kemampuan untuk membantu membasmi penyakit-penyakit wabah. Tapi akhirnya memang diakui oleh pemerintah Belanda bahwa memang mereka yang mengikuti pendidikan ini memiliki cukup kemampuan untuk diakui betul sebagai dokter. Sehingga akhirnya juga lulusannya diakui di Belanda langsung sebagai dokter. Pada tahun 1925, Stovia berubah nama menjadi Geneeskundige Hogeschool dan lama pendidikannya berkurang menjadi 7 tahun. Pada tahun 1943, NIAS yang di Surabaya tadi dengan GHS yang di Jakarta kemudian bergabung menjadi GHS kemudian sempat menjadi IKD Gaku karena masuknya Jepang. Tapi kemudian dengan segera juga kembali bertukar, yaitu ketika NIAS dan GHS atau IKD Gakunya menjadi perguruan tinggi kedokteran Indonesia. Dan pada tahun 1946, nama itu yang di Jakarta berubah menjadi Fakulteit der Geneeskundige van Universiteit van Indonesia, dan kemudian pada tahun 49 menjadi betul namanya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sementara NIAS sendiri dalam perkembangannya terus kemudian menjadi Universitas Airlangga. Nah, kita lihat kalau ibu bapak mengenal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentu mengetahui bahwa ini adalah gedung FKU yang di Salemba. Ya betul, tapi waktu itu adalah sebagai Stovia yang pindah ke sana pada tanggal 5 Juli tahun 1920. Setahun sebelumnya, rumah sakit telah dibangun yaitu CBZ, Central Berkeley Ziekenhuisrichting. Dan ini dibangun untuk membuat ketika mahasiswa Stovia masuk di Salemba, maka mereka sudah langsung masuk ke dalam pendidikan klinik di rumah sakit yang sudah berjalan.
Kalau sekolahnya dulu yang dibuat, baru rumah sakitnya, tentu berarti itu meraba-raba. Tetapi dengan rumah sakit disiapkan 1 tahun lebih dulu untuk menampung pendidikan klinik dari Stovia, maka ketika mahasiswa masuk untuk pendidikan klinik, rumah sakit memang sudah berjalan sesuai untuk kebutuhan pendidikan kedokteran. Ini adalah gambar bagus dari NIAS di Surabaya yang dibangun pada tahun 1913. Saya suka sekali dengan gambar ini. Dan ini adalah gambar ketika tadi Stovia berubah menjadi HK, Kunstkundige Hogeschool, pada tahun 1925. Ada catatan di sini bahwa mahasiswa tetap harus yang berasal dari AMSB atau sebetulnya sama dengan IPA atau PASPA. Dan kurikulumnya sama dengan Stovia sebelumnya. Yang ada baru di sini adalah tentang Freie Studie, pembelajaran bebas. Walaupun ditetapkan bahwa masa belajarnya, masa studinya adalah 7 tahun, tetapi pembelajaran bebas ini memperkenankan para mahasiswa untuk mencari sendiri keilmuannya. Belakangan disadari ada kesulitan yang terjadi. Standar rujukan mana yang dipakai bahwa memang mahasiswa tersebut telah mempelajari sesuai dengan kebutuhan seorang dokter. Sehingga ketika masuk di 7 tahun pendidikan, kadang tercapai, kadang lewat, karena mahasiswa juga sebetulnya tidak tahu yang mana yang mesti dikuasai dan yang mana yang cukup hanya tahu saja. Ini adalah pengalaman tentang Freie Studi. Ya kalau kita lihat di sini, ketika sekolah dokter Jawa itu adalah 2 dan kemudian menjadi 3 tahun, itu terdiri dari 27 mata ajaran. Sementara ketika berkembang menjadi Stovia, ini adalah masa pendidikan yang menjadi 9 tahun dan ujian akhirnya terdiri dari 6 mata ajaran. Berubah menjadi HK, masa pendidikan tetap 9 tahun dengan rincian 1 tahun persiapan, 2 tahun preklinik, 2 tahun klinik, 1 tahun kepanitiaan untuk mencapai semi-arts, kemudian menjadi dokter Andesmed, begitu. Lalu 1 tahun berikutnya untuk menjadi arts, menjadi dokter. Ini dijalankan dengan Freie Studi, studi bebas tadi, tetap dengan syarat masuk dari Paspal atau AMSB, dan mata pelajarannya sama dengan Stovia, yaitu yang sebelumnya ini. Masuk di IKD Gaku sedikit berubah. Masa pendidikan menjadi 5 tahun, yaitu teori 4 tahun dan kepanitiaan 1 tahun. Tetapi ini dengan segera diubah menjadi PTK, Perguruan Tinggi Kedokteran, dan disesuaikan kembali sehingga sejak itu masa pendidikan kedokteran kembali menjadi 6 tahun. Kalau kita lihat di bawah tentang studi, maka pada saat KK itulah disebut sebagai studi bebas, dan ketika tahun 1954 kembali masuk ke dalam studi terpimpin. Di dalam studi terpimpin ini ditetapkan lama masa studi dan kapan saat ujian. Jadi bukan mahasiswa yang menentukan kapan akan ujian, tapi waktu sudah ditetapkan kapan mahasiswa tersebut harus diuji. Tahun 1982 ada perkembangan yang disebut dengan munculnya KIPDI atau Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia. Dan ini ditetapkan sebagai KIPDI yang pertama, belakangan ditetapkan sebagai KIPDI pertama. Jadi ada kurikulum inti yang harus dicapai sana. Tahun 1994 disebutkan sebagai KIPDI 2, lebih jelas di situ ditarakan bahwa 80% muatan dari kurikulum tadi bersifat nasional, sedangkan 20% bersifat lokal. Katakanlah kalau pendidikan itu berada di Jakarta, tentu akan berbeda dengan pendidikan itu berada di Siak Kuala. Ada muatan lokal yang harus dikembangkan di sana. Tapi tetap saja beban studinya adalah 128 SKS untuk program pendidikan akademik dan 32 SKS untuk program keprofesian. Kalau kita lihat di sini saja pada tahun 1994, kita sudah melihat bahwa 128 SKS pada program pendidikan akademik sudah melebihi dari SKS dari profesi lain. Maka itu sebetulnya kita tidak cuma sarjana kedokteran, tapi sudah plus sebetulnya. Dan kemudian 32 SKS pada program keprofesian, ini pun sudah melebihi magister sebetulnya. Jadi sebetulnya pendidikan kedokteran memang tidak bisa disebut SKS murni karena dia tidak sesuai dengan SKS pada profesi lain. Dia lebih, bahkan dengan muatan yang lebih karena ada jaga malam di sana, ada laporan kasus di sana, dan ada macam-macam kegiatan lain yang sangat tidak mengenal waktu. Berbeda dengan pendidikan profesi lain. Masuk di tahun 2001 disebut sebagai KIPDI 3, ini adalah cikal bakal kurikulum berbasis kompetensi. Pada KIPDI 3, penguatan ini juga merambah bukan cuma di ilmu pengetahuan, tapi juga di teknologi dan kesejagatan. Kemudian pada tahun 2004, disitulah kita mengenal KBK atau kurikulum berbasis kompetensi.
Kurikulum berbasis kompetensi merupakan hasil dari surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1386 garis miring D, garis miring T, garis miring 2004 tentang paradigma baru pendidikan kedokteran Indonesia. Dasar penyusunannya adalah KIPD dan digabung dengan Standar Global Pendidikan Dokter atau Global Standard for Medical Education yang dikeluarkan oleh World Federation of Medical Education, WFME. Itulah acuan pendidikan dokter sampai saat ini. Dan ini mencakup pelayanan, pendidikan, dan riset dalam bidang kedokteran. Kita sekarang menggunakan KBK yang napas utamanya adalah SPICES. SPICES tadi dari student centered, mahasiswa yang harus aktif mencari apa yang dia butuhkan, integrated, tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, semuanya harus menyatu. Nanti kita lihat integrated itu pada jenjang ini. Community based artinya harus mengacu kepada apa yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Kemudian early clinical exposure berbeda dengan pendidikan kedokteran di luar negeri. Ketika mahasiswa baru bisa memegang pasien setelah tamat pendidikan, di Indonesia betul-betul pendidikan itu juga termasuk pendidikan klinik yang lebih cepat. Mahasiswa dipajankan pada kasus dan pada manusia sendiri yang sebagai pasien. Tapi tetap sistematik. Jadi tidak bisa melompat mengambil SKS bebas begitu, tidak bisa karena harus diikuti betul-betul secara runtut. Kita lihat jenjang terdiri dari dasar ilmu kedokteran terintegrasi, dan juga praktek klinik yang sifatnya departemental, katakanlah neurologi, oftalmologi, dermatologi, tapi juga praktek klinik yang sifatnya terintegrasi. Maka kita mengenal pada KBK yang disebut sebagai Z terbalik. Pada tahap-tahap awal di tingkat biomedik, maka mahasiswa diberikan ilmu dasar biomedik dengan pemicu klinik. Tetapi makin ke atas, makin lama dalam pendidikan, maka ilmu kedokteran kliniknya akan makin besar dengan tidak melupakan peran ilmu biomedik. Z terbalik ini merupakan dasar sebagaimana juga SPICES pada kurikulum berbasis kompetensi. Sejak sekarang yang saya hormati, bagaimanapun juga WFME mengingatkan bahwa meskipun itu pendidikan kedokteran dasar menjadi dokter atau pendidikan kedokteran lanjut menjadi spesialis atau subspesialis misalnya, tetap harus diikuti dengan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau PKB, Continuing Professional Development. Ini yang akan menjaga apakah seorang dokter tetap masih dalam kompetensi yang sesuai sebagaimana ditentukan. Apakah seorang dokter spesialis juga demikian? Kalau belum, maka diperkuat dan terus dimatangkan sebenarnya semua ini agar pelayanannya dapat menuju pada keselamatan pasien. Nah, dia tidak berhenti di situ. Ilmu kedokteran terus bergerak. Di tahun 2002, ada banyak penulis antara lain Berke dan Asar ini menuliskan tentang 10 teknologi medis baru yang keluar. Misalnya teknologi mRNA. Nah, siapa yang tidak tahu? Barangkali yang terakhir mendengar bahwa vaksin untuk COVID ada juga salah satu yang dibuat dari teknologi yang menggunakan mRNA. Gitu ya. Juga tentang virtual reality. Ini banyak dipakai untuk membantu anak-anak ADHD. Ketika dengan virtual reality ini, dia bisa mendekat kepada barang-barang yang tadinya juga mungkin pada orang-orang yang takut, yang penakut begitu ya. Dia juga bisa mendekat. Bagaimana dia melihat api, bagaimana dia melihat ular gitu. Dia tahu dia tidak ada di situ, tapi dia dekat dengan ular itu dan makin lama makin dekat menghilangkan ketakutan-ketakutannya. Banyak sekali dapat membantu untuk mengubah cara perspektif berpandang seorang manusia yang bermasalah begitu. Juga neuroteknologi mengembang dengan sangat pesat sehingga kita melihat sekarang bagaimana neuroscience sangat pesat perkembangannya. Artificial intelligence dan robotik saya kira sejauh semua sekarang sudah melihat banyak sekali bahkan operasi pembedahan sudah mulai menggunakan teknik-teknik yang menggunakan robotik. 3D printing banyak dikembangkan di bidang ortopedi, yaitu bagaimana sebuah pen akan dibuat dari sisi 3 dimensi sehingga pen tersebut bahannya sesuai dengan manusia itu, pasien itu, panjangnya, diameternya, semua tepat dengan ukuran yang ada pada badan manusia itu. Semua dilakukan potret dulu, kemudian dibuat, dicetak dengan teknik 3 dimensi, barulah benda yang akan diimplantasikan itu dimasukkan ke dalam badan manusia sehingga diharapkan tidak terjadi reaksi atau bahkan mengganggu dari aktivitasnya setelah benda asing tadi masuk. Yang berikut kita juga dengar precision medicine. Sebetulnya kita dulu juga pernah mendengar bahwa
pengobatan itu sebetulnya sifatnya personal ya. Jadi jangan disamakan semua. Pemberian obat tuberkulosis sama obat anti tuberkulosis. Tapi apakah obat yang satu dapat dipakai pada orang yang lain? Apakah dosisnya juga begitu? Apakah kombinasinya bisa sama persis pemberiannya atau ada yang sedikit diberi jarak waktu dan sebagainya? Itu sedikitnya itu menggambarkan tentang bagaimana precision medicine seharusnya dipilih dengan baik pada setiap manusia karena setiap manusia mempunyai spesifikasinya sendiri. Yang lain adalah teknik CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ada bagian dari DNA yang disunting di situ, kemudian dibuang bagian yang dianggap sebagai titik penyakit, maka atau titik kelemahan, maka orang dapat diharapkan dapat hidup dengan baik, sehat dan kuat, aktif dan produktif begitu. Ini adalah teknik yang sangat maju yang tidak mudah untuk melakukannya, masih terus dalam tahap-tahap penelitian. Telemedicine barangkali yang paling sering kita dengar semua. Kita sudah biasa, apalagi sejak COVID kita sering menggunakan teknik telemedicine. Juga health wearables yang makin populer. Kita pakai di badan kita dan kita bisa berkontak dengan dokter kita untuk mengetahui apakah kita masih dalam tingkat kebugaran yang sama. Atau kalau di bidang saya sebagai dokter paru, saya berjalan atau saya berlari atau saya melakukan aktivitas, tapi bisa ketahuan bahwa sebetulnya saya sedang mulai mengalami serangan bronkospasme pada asma saya, misalnya begitu. Sehingga antara pasien dengan dokter tidak selalu harus bertatap muka antre pada saat sebetulnya sedang ada pekerjaan, tapi dari jarak jauh pun bisa dilakukan pemantauan dengan cara yang sangat baik. Yang terakhir, perkembangan itu misalnya juga dalam teknologi in mental health, bahkan dalam kesehatan jiwa, karena di situ bisa ada prescription video games, juga ada artificial intelligence and smartphone assisted therapy, ada VR, virtual reality for mental health, kemudian juga ada digital pills, ada digital symptoms tracking. Ini semua adalah 10 teknologi yang dianggap baru, dan ini dipublikasikan pada tahun 2022, cukup baru ya. Persoalannya adalah bagaimana mengantarkannya, bagaimana menyampaikannya. Target kita adalah pasien kita mendapatkan keselamatan pada waktu kita melakukan pelayanan. Dan ilmu kedokteran itu ilmu kedokterannya murni, tapi ada teknik-teknik lain. Nah, kalau kita lihat di sini, barangkali yang mesti dipelajari itu adalah termasuk video edukasi, podcast, database dan search engines, simulasi, lingkungan pembelajaran yang virtual, bahkan massive online open course, dan artificial intelligence. Kalau kita lihat ini semua, sebenarnya ini adalah teknik pendukung. Ilmu kedokterannya murni dan dapat dibantu dengan teknik pendukung. Ini adalah bagian dengan cara bagaimana kita mencoba mendekatkan ilmu pendukung tadi untuk membantu kita supaya kita bisa menolong pasien lebih baik. Nah, Chodori menyatakan bahwa memang terlihat ada perubahan, ada pergeseran dari traditional education menuju ke digital education, di mana semua menjadi berbasis pada teknologi. Itulah barangkali yang banyak disebut orang sebagai pendidikan kedokteran masa depan. Betulkah begitu? Kita mesti menjawabnya sendiri. Karena saya juga masih percaya pada ada Guillaume yang menyatakan think globally, act locally. Silahkan kita mengenal, lalu kita juga berpikir dan kita juga memahami tentang teknologi yang maju di jagat raya ini, tetapi tetap saja kita akan berbuat segala sesuatu itu secara lokal. Karena ada adat, ada tradisi, ada kebiasaan di setiap benua, di setiap negara, di setiap pulau, bahkan di setiap klaster penduduk yang bisa berbeda-beda. Dan setiap dokter mestinya menguasai itu dulu, menguasai dirinya, beradaptasi dengan komunitasnya, dengan masyarakat sekitarnya, menguasai teknik-teknik pendekatan tradisional yang dapat diterima oleh publik. Dan kalau di tempat-tempat yang memang membutuhkan teknologi maju, teknologi itu digunakan sebagai pendukung, tapi yang tidak merugikan masyarakat. Karena masyarakat harus mendapatkan akses yang baik tanpa menjadi beban, baik beban biaya maupun beban penderitaan dirinya sakit, lama tunggu dan sebagainya dan sebagainya. Memang teknologi ini mungkin akan mendekatkan kita pada akurasi sehingga terpotong masa penyelesaiannya baik diagnostik maupun terapi dan sebagainya. Tetapi tentu ini cukup berbiaya mahal.
Sementara sebetulnya yang dokter itu dari seorang dokter adalah penglihatannya, penghidunya, pendengarannya, dan perabaannya. Itulah yang dokter sebetulnya, dan tentu saja dapat dibantu oleh kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Maka sejawat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pendidikan kedokteran di era teknologi ini pada mahasiswa kelihatannya juga dosen barangkali ya harus paham tentang Internet of Things. Semuanya diinternetkan, maka harus terbiasa. Karena itulah lingkungan yang ada sekarang. Seperti e-book, artificial intelligence, big data, telemedicine. Udah makin harus kita melek pada teknologi ini ya. Kemajuan teknologi ini adalah untuk kemudahan. Untuk menunjang pendidikan kedokteran. Mahasiswa kedokteran seyogyanya tahu apalagi melek teknologi dan mampu menggunakannya, tapi kita sebagai dosen harus melatih bahwa mahasiswa menggunakan teknologi ini dengan bijak. Jadi tidak menggunakan teknologi ini untuk lebih mendahuluinya sehingga akhirnya dirinya sendiri menjadi kalah dari teknologi, tapi justru dirinya sebagai dokter yang mengatur teknologi ini. Relasi dokter pasien tidak pernah akan dapat digantikan oleh Internet of Things. Relasi dokter pasien adalah relasi humanistik. Seperti kata Hippocrates, wherever the art of medicine is love, there is a love of humanity. Di mana saja seni kedokteran itu dicintai, maka di situ ada kecintaan kepada kemanusiaan. Di situ dokter mestinya lebih dahulu berdiri. Dan tentu seorang dokter harus profesional. David Stern mengatakan, agar seorang dokter dapat mencapai tingkat profesionalisme yang diharapkan, dibutuhkan, dia harus menguasai 3 fondasi dasar dan 4 pilar utama. Yang pertama, seorang dokter harus paham etik dan hukum. Disebut oleh beliau sebagai ethic and law understanding. Yang kedua, seorang dokter harus mampu melakukan komunikasi yang baik. Keterampilan berkomunikasi ini menjadi penting karena sebetulnya dokter itu harus mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh pasien dengan baik dan meresponnya dengan baik. Hippocrates yang hidup antara 460 sampai 377 sebelum Masehi mengatakan, listen to your patient, they are telling you the diagnosis. Dengarkan, simak pasien Anda, mereka sedang menceritakan diagnosisnya kepada Anda. Jadi, itulah sebabnya kenapa dikatakan anamnesis adalah 80% dari diagnosis. Kita lihat, maka kemampuan itu justru ada pada dokter sebagai manusia. Dan dokter seharusnya memiliki 4 tonggak, pilar. Pertama adalah excellency, keutamaan. Apapun keutamaan itu. Keramahannya, kerapiannya, ketelitiannya, keugahariannya, gitu ya, kerendah hatian dan sebagainya. Juga dokter harus bersifat humanisme. Mengerti betul yang dihadapi itu adalah manusia. Dan manusia yang datang sebagai orang sakit itu sedang minta tolong dan menyandarkan harapan. Yang jangan dilupakan adalah dia datang karena Tuhan menggerakkannya untuk datang pada si dokter. Maka dokter harus melayaninya dengan penuh kasih sayang karena dia sedang melayani seseorang yang sedang diutus Tuhan untuk minta tolong dan menyandarkan harapan pada dirinya. Oleh karena itu, setiap perbuatan dokter haruslah terukur. Akuntabilitas dokter sangat diharapkan, sangat dibutuhkan, dan perlu dibuktikan. Yang terakhir adalah yang menjadi ciri khas dari seorang dokter yang saya kira tidak menjadi tekanan pada profesi lain adalah altruisme. Kemampuan membiasakan diri untuk menolong orang lain kalau perlu berkorban dan dengan mengorbankan diri sendiri. Sifat itu ada pada dokter. Kita lihat. Di Gaza pada saat ini, ketika banyak profesi keluar dari sana, karena bom datang bertubi-tubi, pesawat tempur menyerbu hampir setiap jam, yang tetap tinggal di sana adalah profesi dokter. Itulah altruisme. Mereka mengorbankan dirinya untuk mendahulukan kepentingan orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak mudah untuk mencapai altruisme itu. Dan itu sangat teruji. Dan jika 3 fondasi tadi, 4 pilar tadi dikuasai dengan baik, Davidson mengatakan, baru kita percaya bahwa pada diri si dokter itu, dia telah mencapai profesionalisme kedokteran yang baik. Berat, tapi memang itu harus kita lakukan. Oleh karena itu, produksi dokter harus melalui peta jalan. Misalnya,
Berapa sebetulnya jumlah fakultas kedokteran yang harusnya atau sebaiknya atau sepatutnya ada? Negara-negara Skandinavia menetapkan bahwa satu fakultas kedokteran itu untuk setiap 4 juta penduduk. Kenapa begitu? Karena setiap mahasiswa fakultas kedokteran harus harus mengalami atau berpengalaman menangani sejumlah dan variasi kasus yang cukup. Jumlah yang besar dari fakultas kedokteran akan menyebabkan turunnya jumlah dan variasi kasus yang terpajan pada setiap mahasiswa. Berarti kemampuan mahasiswa itu turun dibandingkan kalau jumlah fakultas kedokterannya itu betul-betul diukur dengan baik. Akibat jangka panjangnya adalah masyarakat mendapatkan dokter dengan kompetensi yang sebetulnya tidak utuh. Inilah bahaya besar menyatakan pembukaan fakultas kedokteran tanpa mengukur sebetulnya apa yang harus kita pertimbangkan untuk seorang menjadi dokter yang kompeten. Yang kedua adalah proses penerimaan mahasiswa. Kita lihat tadi pada Stovia saja, kemudian pada Heika, ditetapkan betul bahwa itu mahasiswa kedokteran harus masuk dari yang berasal SMA Paspal. Yang dimaksud di situ adalah keberanian mengambil sikap, mempertanggungjawabkannya, akurasinya, ketelitiannya, kemampuannya mengukur, mengantisipasi, akuntabilitas. Itu sangat terlatih pada para mahasiswa yang berasal dari jurusan Paspa. Memang di situ mereka dipaksa. Walaupun pada akhirnya ketika mereka sekolah di dalam pendidikan kedokteran, mereka harus sangat bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan sosial. Begitu. Tetapi kemampuan untuk ketelitian, kemampuan keberanian, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan bertanggung jawab, kemampuan pengukuran, akuntabilitas, itu harus dimiliki dari awal, harus menjadi dasar. Yang berikutnya adalah proses belajar mengajar. Itu sangat tergantung pada dosen sebagai pendidik, mahasiswa tentu sebagai peserta didik, tapi juga tenaga kependidikan, serta academic environment, lingkungan akademik tempat dia belajar. Apakah suasana belajarnya memang sesuai untuk suasana belajar sebuah fakultas kedokteran untuk mencetak dokter yang dapat merasakan terhormatnya dia supaya dia terlatih untuk menghormati orang dan itu adalah pasien. Kemudian rasio antara dosen dan mahasiswa. Rasio antara dosen dengan mahasiswa yang ditetapkan oleh WFME adalah yang dimodifikasi untuk Indonesia pada tingkat biomedik atau preklinik adalah 1:10 karena di situ lebih banyak diskusi. Tapi pada tingkat klinik maka rasionya adalah 1:5, satu dosen untuk 5 mahasiswa. Supaya setiap mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, berkesempatan untuk ditanyai dan menjawab, berkesempatan untuk mematangkan dirinya tentang pengetahuan, tentang keterampilan. Sehingga kompetensi yang dicapai seutuhnya menjadi bagian yang sangat kuat pada dirinya. Dan tentu yang juga tidak lupa adalah sarana belajar dan mengajar. Laboratorium basah, laboratorium kering, perpustakaan, mungkin juga perpustakaan elektronik, dan juga teknik-teknik artificial intelligence sebagai penunjang misalnya. Tapi jangan lupa juga mungkin mestinya kadaver tetap masih ada, karena sensasi memegang saraf pada kadaver akan berbeda dengan hanya melihat pada e-book. Jadi ini mesti kita pertimbangkan dengan baik. Dan itu juga hanya bisa diperoleh jika jumlah mahasiswanya betul-betul sesuai. Bukan untuk tiap fakultas, tapi untuk daerah. Bukan untuk tiap daerah, tapi juga untuk seluruh negara. Diukur betul supaya dokter yang dihasilkan itu bisa dituntut kompetensinya itu tertinggi. Jika kompetensi tadi tercapai, maka yang berikutnya adalah kita harus merawat etik dan profesionalisme tadi dengan P2KB, dan kita harus berharap bahwa itu semua dapat menjaga ini adalah dokter-dokter baik yang menjalankan praktek kedokteran yang baik sehingga tercapailah keselamatan pasien yang bisa dicapai oleh seorang dokter yang etis, profesional tadi, kemudian memiliki empati yang kuat dan memiliki sifat dasar altruis. Sebetulnya selama ini itulah yang diperhatikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang memiliki konsep dasar adalah to protect the people, untuk menjaga keselamatan pasien, to guide the profession dengan cara membina profesi. Nah, di sisi sebelah situ ada Kementerian Pendidikan yang ikut bergabung untuk membantunya. Di sisi sebelah sini ada Kementerian Kesehatan yang ikut mengawasi pelaksanaan dari praktek kedokteran, pelayanan kedokteran. Dan itu tidak bisa dijadikan satu sehingga hanya dipegang oleh Kementerian Kesehatan saja misalnya, atau Kementerian Pendidikan saja misalnya, tidak mungkin.
Itu sebetulnya harus menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Ibu, Bapak semua yang saya hormati, inilah tadi yang saya sampaikan kata-kata dari Hippocrates yang hidup antara tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi dan sampai sekarang masih tetap disebut sebagai Bapak kedokteran. Apa kata beliau? Lebih penting untuk memahami, mengenal pasien yang menderita sakit ketimbang mengenal penyakitnya. Karena dengan mengenal pasiennya, berarti seorang dokter melakukan komunikasi yang manusiawi, penuh empati dan altruis. Karena tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, Hippocrates menyatakan, di mana ilmu dan seni kedokteran itu dicintai, disitulah ada kecintaan kepada kemanusiaan. Nah, kita lihat sekarang bahwa Forum Ekonomi Dunia pun menyatakan bahwa kemampuan mahasiswa di abad ke-21 hendaknya meliputi 5 butir. Yang pertama, literasi dasar tentang susastra, numerik, ilmiah, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, finansial, budaya, dan kemasyarakatan. Lalu juga harus kompeten, mampu berpikir kritis, memiliki penalaran, kalau di kedokteran, penalaran klinis, memiliki kreativitas, mampu untuk merancang, mampu berkomunikasi dengan baik, dan tentu harus mampu berkolaborasi. Tidak bisa menjadi pemain tunggal. Harus memiliki karakter yang berkualitas, selalu memiliki keinginan tahu, punya inisiatif, tahan terhadap tekanan-tekanan, tidak sedikit-sedikit mengaku bullying, tapi sanggup untuk menjalani semuanya itu. Kemampuan beradaptasi, ada dasar-dasar sifat kepemimpinan, memiliki kepedulian sosial, tapi juga berbudaya. Dan dia adalah orang-orang yang pembelajar sepanjang hayat. Sejawat sekalian yang saya hormati, pendidikan kedokteran di Indonesia dimulai pada tahun 1849 dan pada tahun 2024 ini sebetulnya adalah peringatan 175 tahun pendidikan dokter Indonesia. Mari kita terus tingkatkan pendidikan dokter Indonesia. Mari kita berperan serta dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menjadi salah satu tempat di mana orang dapat menimba ilmu kedokteran, menjadi dokter yang baik, dokter yang sujana, yang dicintai masyarakat dan memang bermanfaat untuk masyarakat. Dan jangan lupa bahwa kita adalah bagian yang menciptakan Indonesia yang besar. Sejawat sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan selamat saya pada sejawat semua, sivitas akademik dari Universitas Negeri Padang, khususnya Fakultas Kedokteran. Dirgahayu, selamat ulang tahun. Semoga terus sukses dan terus menjadi kecintaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan FCCP FISR, atas paparan materinya yang begitu luar biasa. Sebelum kita masuk ke pembicara kedua, di sini kami ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada perwakilan yang telah hadir, yang terhormat Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia, Dr. Rima Semiati, spesialis kedokteran keluarga, layanan primer, yang terhormat perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Jesnelly Mars Fiskua, dan yang terhormat perwakilan dari Klinik My Lovely Child, Nurse Zeora Merisi Batan, Sarjana Keperawatan. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan webinar pada hari ini. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke pembicara kedua, yaitu Dr. Zurah Taufika, MBiomed. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan CV singkat beliau. Baik, Bapak Ibu semua,
Pemateri kita kedua yaitu Dr. Zurah Taufika, MBiomed. Beliau merupakan seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, kemudian juga CEO dan konselor gizi MPASI, Klinik Tumbuh Kembang Anak My Lovely Child, dan juga seorang konselor gizi di UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan Kota Padang. Untuk riwayat pendidikan beliau, lulusan profesi dokter Fakultas Universitas Andalas pada tahun 2009, kemudian lulus Magister Biomedik FK Unan pada tahun 2017, dan juga lulus Doktoral Ilmu Gizi FK Universitas Indonesia pada tahun 2022. Untuk riwayat organisasi dari Dr. Vika diantaranya menjadi Sekretaris Ikatan Istri Dokter Indonesia, Cabang Padang periode 2023 sampai 2025. Kemudian, Koordinasi Bidang Humas dan IT, Ikatan Dokter Indonesia, Wilayah Sumber periode 2022 sampai 2025. Beliau juga menjadi koordinator Divisi Pendidikan Nonlinear Junior Doctor Networks Indonesia periode 2023 sampai 2025. Kemudian juga menjadi anggota bidang pemberdayaan perempuan dan anak Ikatan Cendekiawan Muslim Sumbar periode 2025 sampai 2028. Kemudian beliau juga menjadi anggota Divisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Cabang Jakarta Raya periode 2020 sampai 2024. Demikianlah tadi CV singkat dari pembicara kita yang kedua. Marilah kita siapkan fokus terbaik. Marilah kita sambut pembicara kita kedua, yaitu Dr. Zura Taufika, MBiomed. Kepada Dr. Vika, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC sekaligus moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan materi yang kedua di webinar kedua di dalam rangka Dies Natalis yang kedua FKUNP dengan topik yaitu kemajuan pendidikan kedokteran. Baik, sebelum saya memulai sharing pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ucapkan yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, Ibu Dr. Rika Susanti, spesialis forensik, mediko-legal, konsultan. Kemudian yang dihormati juga narasumber pada hari ini Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan FCCP FISR, dan kemudian yang dihormati juga tokoh kesehatan nasional Indonesia RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam Vinasib. Lalu yang telah hadir membersamai kegiatan kita ini juga yaitu Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID, Cabang Padang Dr. Rima Semiarti SPKKLP, kemudian dari ID atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, ada Dr. Jasneli Mars Fiskwa, lalu dari tim Klinik Tumbuh Kembang My Lovely Child Padang, ada Nurse Zeora Escape, Novira, dan Ajeng. Lalu Ketua Pelaksana Dies Natalis FKUNP yang kedua yaitu Dr. Fuad Sadam, spesialis obstetri ginekologis. Dan kemudian teristimewa pada segenap sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, yaitu Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan terutama sebagai koordinator seksi ilmiah Panitia Dies Natalis FKUNP yang telah mendukung terselenggaranya webinar 2 hari ini, yaitu Komunitas Kesehatan Nasional, Yayasan Isma Nandita, Klinik Tumbuh Kembang Anak My Lovely Child, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Padang, Airwira Media Group, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan ini
saya akan sharing kepada kita semua mengenai tantangan bagi mahasiswa pendidikan kedokteran ataupun kedokteran hewan mungkin ya, karena materi yang akan disampaikan nanti sifatnya cukup umum dalam menghadapi berbagai kemajuan yang berkembang sangat pesat di pendidikan kedokteran. Baik, kita mulai slide. Nah, tujuan utama dari institusi pendidikan kedokteran adalah untuk memastikan bahwa lulusan kedokteran ataupun kedokteran hewan ya dalam hal ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Jadi banyak sekali kemajuan yang signifikan terutama di akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan kedokteran ataupun kedokteran hewan yang mencerminkan respon terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Nah, menyikapi tantangan pendidikan di kedokteran yang senantiasa berkembang ini, kemudian harapan dan tujuan atau target dari pencapaian seorang lulusan dokter atau dokter hewan tentu perlu manajemen diri yang tepat dalam menghasilkan dan mewujudkan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang kompeten dan adaptif. Next. Perkembangan ilmu kedokteran ataupun kedokteran hewan pada saat ini sangatlah cepat. Next. Nah, misalnya saja dalam bidang gizi. Ada yang disebut sebagai personalized medicine atau kedokteran yang berbasis individu karena memang meskipun diagnosis suatu penyakit itu sama, tetapi perbedaan individu akan menuntun pada tata laksana yang tentunya akan berbeda. Dalam ilmu gizi ada istilah nutrigenetics dan nutrigenomics. Nutrigenetik ini menggambarkan interaksi antara variasi genetik dengan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah nutrisi yang terkandung di dalam makanan. Sedangkan nutrigenomik menunjukkan dampak dari asupan zat gizi yang kita konsumsi sehari-hari, baik itu makronutrien, mikronutrien, ataupun senyawa dan senyawa bioaktif lainnya terhadap ekspresi gen. Di mana ternyata ilmu pengetahuan membuktikan bahwa zat gizi yang kita konsumsi bisa mengaktifasi ataupun sebaliknya mengabaikan dari pengaruh-pengaruh gen tertentu. Next. Apa saja bentuk kemajuan dari pendidikan kedokteran saat ini? Tadi sudah sempat juga disinggung oleh Prof. Menaldi. Nah, pertama adalah integrasi dari teknologi digital. Jadi pembelajaran daring dan hibrid pada saat pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu ternyata mendorong adaptasi dari pembelajaran jarak jauh, kemudian pemanfaatan berbagai platform digital untuk kuliah, diskusi, dan evaluasi. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan, misalnya saja adanya gap atau perbedaan dari penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan oleh mahasiswa melalui aplikasi dari pembelajaran digital ini. Namun, di sisi lain, keunggulannya adalah metode ini ternyata mampu memperluas akses dan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Sehingga rekomendasi untuk dilakukannya blended learning atau perpaduan dari metode belajar sinkronus ya dan asinkronus itu dimunculkan bagi mahasiswa untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam belajar. Artinya belajar nggak harus disuruh gitu. Kemudian hal ini juga meningkatkan peluang untuk eksplorasi diri berdasarkan minat dan kerjasama tim. Jadi kalau misalnya dahulu semua diberikan ilmu pengetahuannya, nah dalam proses pembelajaran saat ini termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital, seseorang mahasiswa terutama itu bisa menentukan apa topik yang dia inginkan, kemudian lebih mengeksplorasi lagi sesuai dengan minat.
Nah, kemudian juga ada pengaruh dari teknologi digital ini berupa AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI ini digunakan untuk menganalisis data medis, membantu diagnosis, dan personalisasi pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran. Namun, dalam hal ini, peran dokter tetaplah yang paling penting. Kenapa? Karena dokter yang mampu memberikan empati, interaksi secara manusiawi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Next. Nah, kemajuan berikutnya adalah berupa pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi. Jadi, implementasi kurikulum saat ini dengan pendekatan SPICES atau SPICES approach ini, yaitu S-nya adalah student center learning. Jadi, mahasiswa dalam hal ini menuntun diri mereka sendiri untuk meraih ataupun mencari informasi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak lagi disuapi, kemudian tidak lagi semuanya itu diberikan oleh dosen seperti itu. Kemudian adanya problem based learning atau huruf P pada SPICES ini, yaitu menyuguhkan materi-materi pembelajaran dalam bentuk kasus yang komprehensif yang lebih meningkatkan kemampuan berpikir dan analisis dari mahasiswa. Dan di dalam problem based tersebut ada integrated atau integrasi. Integrasi antar bidang ilmu atau mata kuliah, kemudian integrasi juga interprofesionalisme dalam pembelajaran. Artinya, dokter dalam menata laksana pasien tentunya tidak bisa berdiri sendiri, melibatkan perawat, melibatkan mungkin psikolog, ataupun melibatkan komunitas-komunitas yang bisa membantu untuk tata laksana dari pasien tersebut, terutama pada penyakit-penyakit berbasis komunitas. Contohnya saja stunting, tidak mungkin dokter saja bisa menyelesaikan, tetapi membutuhkan interaksi dan kerjasama serta koordinasi yang baik dengan puskesmas beserta dengan kader-kader posyandu dan ibu-ibu PKK yang memang support sekali untuk kesuksesan dalam penanggulangan stunting. Lalu ada huruf E pada SPICES, yaitu Early Clinical Exposure atau elektif, di mana di sini pengembangan kurikulum saat ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut terhadap bidang-bidang yang diminati. Lalu systematic approach, di mana seluruh proses pembelajaran dan evaluasi bersifat terstruktur. Jadi, di dalam hal ini tidak lagi terpisah-pisah, tetapi ada sebuah panduan yang kemudian mengerucut menjadi satu tujuan yang muaranya itu adalah ke pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga bisa diharapkan menghasilkan lulusan dokter yang kompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan praktis medis. Dan kemudian dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini juga terdapat berbagai inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Misalnya saja ada field trip, di mana mahasiswa kedokteran misalnya berkunjung ke rumah sakit, dalam hal ini misalnya mahasiswa FKUNP berkunjung ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar untuk lebih dekat mengenal bagaimana sih nanti dokter akan berpraktek atau dokter akan melayani pasien. Begitu juga mahasiswa kedokteran hewan ya, yang beberapa waktu yang lalu juga field trip ke BVET atau dalam perencanaannya juga ada wahana lain seperti Padang Mangatas dan lain sebagainya. Di mana tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar mahasiswa lebih menyelami apa profesi kedokteran atau kedokteran hewan itu nantinya sehingga tidak kagok ketika sudah lulus. Next slide. Nah, selanjutnya kemajuan dari kedokteran ini mencakup juga peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Jadi saat ini ya terdapat peningkatan minat dan kuota dari mahasiswa. Nah, upaya pemerintah dan institusi pendidikan untuk menambah jumlah mahasiswa kedokteran ini bertujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis atau kesehatan secara nasional. Tapi dengan catatan tetap menjaga kualitas pendidikan sesuai dari standar yang telah ditetapkan. Dan kemudian peningkatan kualitas ini juga diiringi dengan pendirian beberapa fakultas kedokteran dan kedokteran hewan baru. Nah, pembukaan ini bertujuan untuk meningkatkan akses
pendidikan kedokteran guna memenuhi kebutuhan dokter di berbagai daerah. Nah, untuk kedokteran hewan nih misalnya, 20.000 baru jumlah dokter hewan di Indonesia berdasarkan data dari Pengurus Besar Dokter Hewan Indonesia. Nah, tentu hal ini belum mencukupi dari kebutuhan secara nasional. Dan dalam prinsip One Health ada kesehatan ya, kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan dari lingkungan yang saling bersinergi untuk menciptakan kesehatan dan kemajuan dari manusia, hewan, dan lingkungan. Next slide. Kemudian ada kolaborasi dan transformasi dalam pendidikan. Nah, di sini kerjasama antar institusi sangat penting. Kalau di kedokteran itu ada namanya AIPKI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI, di mana di sini merupakan sebuah wadah dari berbagai fakultas kedokteran se-Indonesia yang mencoba meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dengan menyesuaikan perkembangan global. Jadi misalnya saja dalam proses evaluasi untuk lulusan dokter tentunya membutuhkan lulusan yang berkompeten dan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu kedokteran, tentunya hal ini menuntun proses evaluasi yang up to date sehingga terstandar secara nasional dan lulusan dokter dari FK manapun itu akan menghasilkan lulusan yang terstandar. Kemudian ada transformasi kurikulum, di mana penyesuaian kurikulum untuk menghadapi tantangan era digitalisasi. Kemudian hal ini termasuk di dalamnya integrasi teknologi kesehatan seperti AI, telemedicine dalam proses pembelajaran dan praktik medis. Next slide. Nah, namun dalam menyikapi fakta tersebut, kemajuan di situ sisi adalah kemajuan dari pendidikan kedokteran, tapi di sisi lain ternyata mahasiswa memiliki tantangan tersendiri. Nah, misalnya saja, mahasiswa kedokteran ternyata cenderung lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, burnout, dan ternyata kecenderungan anoreksia nih dalam hal gizi. Nah, dalam hal ini tentu menjadi suatu tantangan juga bagaimana mahasiswa kedokteran ataupun kedokteran hewan yang nanti akan berprofesi sebagai dokter dan dokter hewan bisa melayani masyarakat dengan baik kalau misalnya secara mentalnya juga mengalami permasalahan. Next slide. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih masalah yang membuat seorang mahasiswa itu mengalami permasalahan-permasalahan dalam masa pendidikannya. Misalnya saja emotional dan psychological distress atau tekanan psikologis yang ternyata mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, misalnya ada konflik pribadi dengan teman, konflik sosial, atau mungkin dengan pasangan ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Hal ini ternyata berpengaruh terhadap kemajuan akademik dan non-akademik mereka nantinya. Kemudian kepribadian dan tanggung jawab, jadi tekanan untuk misalnya tampil secara perfeksionis, bertanggung jawab, seringkali juga menciptakan beban emosional pada mahasiswa. Dan kemudian mahasiswa juga cenderung mengalami stres, burnout, akibat dari beban-beban akademik hingga depresi yang tidak tertutup kemungkinan bisa memicu hal-hal yang lebih buruk. Kemudian masalah berikutnya berasal dari keluarga. Misalnya saja masalah finansial, kemudian masalah konflik di dalam keluarga, dan termasuk dalam hal ini adalah kurangnya perhatian, kurangnya dukungan emosional, motivasi dari keluarga, atau sebaliknya justru push yang berlebihan dari keluarga untuk menjadi seorang dokter atau dokter hewan, seperti itu. Lalu permasalahan berikutnya muncul dari academic problem. Nah, masalah akademik ini dikaitkan dengan beban studi kedokteran. Jadi kurikulum yang padat, jadwal yang intensif, kemudian penugasan yang mungkin berperan juga atau berkontribusi dalam membuat mahasiswa tersebut kesulitan dalam mengatur waktu.
Lalu masalah akademik lainnya seperti paparan klinis yang masih terbatas, sehingga kesempatan yang kurang memadai berhadapan dengan pasien, terutama di tahap-tahap awal pendidikan. Namun inilah yang menjadi tantangan juga nanti yang perlu diperbaiki dan diintegrasikan dalam pengembangan kurikulum. Lalu ada permasalahan iklim pendidikan kedokteran, ekspektasi yang tinggi dari institusi ya terhadap mahasiswanya, kemudian lingkungan belajar yang kompetitif atau mungkin terlalu santai seperti itu, dan manajemen waktu. Nah, dampaknya adalah semua hal ini, baik itu aspek psikologis atau emosi, aspek keluarga, aspek akademis, ini bisa berperan atau berdampak terhadap hilangnya fokus pada saat belajar, kemudian kegagalan dalam menghadapi ujian, atau penurunan performa dari mahasiswa, serta kehilangan motivasi. Nah, rasa putus asa atau tekanan yang terus-menerus ini bisa membuat mahasiswa justru enggan dalam melanjutkan studi dari pendidikan mereka. Next slide. Lalu, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh seorang mahasiswa kedokteran? Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi dari permasalahan yang mungkin mereka rasakan gitu ya. Jadi kita harus masuk kepada tahapan self-assessment. Jadi harus paham bahwa, oh saya ternyata punya masalahnya di bidang akademik karena beban dari SKS yang berlebihan gitu, atau yang dianggap berat. Atau saya ternyata punya masalah dari tekanan keluarga, harapan orang tua. Kemudian saya ternyata punya masalah dari lingkungan sekitar, misalnya dengan pasangan atau dengan lingkungan sosial, peer group gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu diidentifikasi. Jadi kalau dalam sistem blog kita mengenal ada diskusi tutorial, di situ kan ada juga identify the problem. Jadi memang identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penata laksanaan atau manajemen situasi. Nah, kita lihat berikutnya. Yang kedua yaitu self-management. Jadi perlu pengembangan disiplin, kemandirian pribadi, lalu peer group support, yaitu memberikan dukungan emosi dan kolaborasi akademik dari teman-teman. Baik teman-teman satu prodi, atau satu fakultas, ataupun satu institusi dan dari institusi lainnya. Lalu academic advisor, di mana PA dalam hal ini atau penasehat akademik berperan juga dalam membantu menyelesaikan hambatan akademik dan merencanakan pengembangan rencana studi. Dan mentoring program serta sesi konseling, di sini terdapat ketersediaan dari bimbingan, lalu bantuan profesional dalam menangani permasalahan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa untuk memperlancar masa studi mereka. Next slide, please. Nah, dalam identifikasi permasalahan ini, mahasiswa perlu menilai tekanan akademik yang dihadapi itu apa. Beban studinya seperti apa, kemudian manajemen waktu dan intensitas dari pembelajaran. Kemudian mental health issue, kecemasan kah, stres kah, burnout kah, ataupun kurangnya motivasi. Lalu isolasi. Nah, isolasi ini perasaan mungkin tidak didukung oleh teman sebaya atau oleh mentor atau dukungan dari penasehat akademiknya, dan lack of guidance ya, kurangnya bimbingan. Bisa jadi hal ini dipengaruhi juga oleh kurangnya kesulitan dalam memperoleh motivasi dan dilema-dilema akademik lainnya. Next slide. Nah, dalam self-management ini dibutuhkan sebuah skill. Jadi terdapat suatu istilah ya bahwa seseorang itu tidaklah menentukan masa depannya, tetapi mereka menentukan habit atau kebiasaan, dan kebiasaan yang diaplikasikan secara harian itulah nanti yang akan menuntun mereka menentukan masa depan. Jadi people don't decide their future, they decide their habits, and their habits decide their future. Nah, apa saja bentuk self-management skills yang perlu dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan di kemajuan kedokteran ini? Oke, kita lihat. Next slide. Keep healthy. Ya, bagaimana bisa kita
kita merencanakan banyak hal kalau tubuh saja tidak sehat gitu. Dan menjaga kesehatan itu hal yang utama untuk menuntun kepada hal-hal berikut dan pencapaian-pencapaian yang diharapkan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud sehat tentu dua hal ya, minimal nih. Dua hal yaitu fisik, mental. Meskipun ada tambahan sih satu lagi yaitu kesehatan ekonomi. Tapi dalam hal ini mahasiswa tentu masih disupport oleh orang tua ya. Nah, kesehatan fisik mendukung kesehatan mental, begitu juga sebaliknya. Jadi, fisik dan mental merupakan suatu hal yang saling bersinergi, sehingga menciptakan individu bisa dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan hadir dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu time management. Nah, time management atau manajemen waktu. Di sini pengaturan waktu. Semua orang memiliki waktu 24 jam yang sama. Nggak ada ya orang yang punya waktu lebih dari 24 jam atau 36 jam gitu ya. Tidak ada. Tetapi tidak semua orang bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dari 24 jam itu. Nah, kadang tanpa sadar scrolling Instagram atau media sosial ternyata sudah habis waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk berorganisasi atau untuk belajar atau untuk berdiskusi dengan kelompok belajar seperti itu. Nah, ini perlu sekali diperbaiki dengan cara mengidentifikasi dan menentukan terlebih dahulu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu setelah mengenalinya, buatlah tenggang waktu, target-target, dan skala prioritas. Setelah itu, tentukan fokus tugas pada satu waktu. Jadi, ada banyak hal nih yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa selama masa pendidikannya. Dan sangat miskin sekali pengalaman kalau mahasiswa itu hanya ya seperti kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, itulah gunanya nanti bergabung dengan organisasi ataupun dengan komunitas tertentu karena pada saat bergabung tersebut tentu kita membutuhkan skill pengaturan waktu yang luar biasa sehingga waktu yang 24 jam tadi bisa bermanfaat. Selain itu, bergabung dengan komunitas ataupun organisasi juga menambah link dan menambah peluang-peluang kita bisa mengembangkan diri. Nah, ini tidak bisa diulang nanti, sehingga mulailah dari sekarang agar bisa memaksimalkan kemampuan dan potensi diri. Lalu self-confidence. Nah, self-confidence atau percaya diri yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri bahwa diri kita mampu untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Dalam hal ini kita perlu untuk mengenali kekuatan, kemudian bakat, minat, dan menerapkannya secara maksimal. Oh, misalnya nih saya sukanya nyanyi, ya udah lakukan edukasi mungkin dengan versi tarik suara seperti itu. Atau ada yang hobinya desain gambar atau kartun animasi, bisa kok memberikan edukasi lewat item-item yang dia bisa hasilkan seperti itu. Atau jangan-jangan ada yang hobi jualan. Nah, produk yang dihasilkan, teknik marketing itu tidak semua orang memiliki kemampuan untuk seperti itu. Nah, dengan kita percaya diri dengan uh, mengaplikasikan potensi diri. Tentu yang pertama kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk diri sendiri, mengembangkan diri. Kemudian secara tidak langsung kita akan menginspirasi orang-orang di sekitar, terutama teman-teman sendiri, mengenai bahwa, oh ternyata bisa ya kita hobi, tetapi bisa memperlancar studi juga, seperti itu. Jadi jangan takut bahwa pengembangan diri itu tidak lain tidak bukan akan memberikan manfaat yang maksimal untuk diri kita di masa yang akan datang. Nah, kemudian self motivation. Self motivation atau motivasi diri. Dalam motivasi diri ini kita harus menentukan, melis dulu. Jadi buatlah list terlebih dahulu. Kenapa sih saya masuk ke kedokteran? Kenapa saya masuk ke kedokteran hewan? Setelah ditemukan list tersebut, kemudian dibuat dengan baik. Nah, di situ kita harus menentukan apa sih hal penting. Hal penting yang mendorong kita untuk
mau di kedokteran dan kedokteran hewan. Mungkin saat ini ada yang masuk kedokteran dan kedokteran hewan itu atas permintaan orang tua atau atas instruksi orang tua ya, harapan orang tua. Nah, tetapi perlu diingat bahwa rezeki itu tidak salah pilih. Banyak orang yang ingin masuk kedokteran tetapi tidak lulus. Nah, kita yang mungkin tanpa kita sadari motivasi tidak berasal dari internal, tetapi motivasi eksternal tersebut bisa dituntun untuk dibangun sehingga nanti menjadi motivasi internal yang lebih kuat. Nah, saat seseorang sudah tahu motivasi internalnya, kemudian apa alasan yang menuntun untuk pencapaian goals tersebut. Nah, gunakanlah sumber-sumber inspirasi lain juga yang bisa menambah motivasi tersebut. Dan jangan lupa bergaul dengan circle yang positif, yang seirama sehingga mimpi-mimpi dan motivasi tadi bisa diwujudkan. Nah, lalu stress management. Nah, manajemen stres ini bisa kita tempuh kalau item yang sebelumnya seperti fisik dan mental yang sehat, manajemen waktu, kepercayaan diri, dan motivasi diri telah kita miliki. Jadi dalam manajemen stres ini kita dituntut untuk mengelola stres dengan teknik-teknik tertentu untuk menjaga keseimbangan emosional. Bisa melalui olahraga, kemudian istirahat dan menikmati waktu ya, quality time dengan keluarga, dengan teman sebaya, dan juga anger and mood management. Jadi manajemen amarah dan suasana hati agar bisa melakukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan tadi. Dan tidak ada salahnya pergi berlibur atau melakukan hobi dengan teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya, mahasiswa ini ya, terutama Gen Z ini, kalau misalnya ditanyakan, mau ngumpul nggak kita diskusi, misalnya gitu ya, capek dok, seperti itu. Tetapi kalau untuk hiburan nih atau fun, nah itu seolah-olah energinya tiada mati gitu. Jadi temukan circle yang positif, lakukan hobi yang menunjang supaya kita bisa mencapai lulusan dokter dan dokter hewan yang terbaik. Lalu terakhir yaitu self evaluation. Artinya apa? Dalam manajemen skill perlu ada namanya evaluasi diri. Karena tanpa evaluasi kita tidak bisa melangkah dan merencanakan hal-hal yang lebih baik dan lebih maju. Jadi bagaimana bisa kita improve atau memperbaiki diri kalau kita tidak bisa mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki. Oke, next slide. Nah, di sini perlu peer group support. Jadi dukungan emosional, akademik melalui pengalaman bersama, sharing dengan teman-teman, kemudian kita susun tujuan bersama. Oh, kita harus lulus nih blok ini dengan nilai A misalnya, atau kita harus lulus one shot ya, tanpa remedial seperti itu. Nah, di sini keterlibatan peer group atau teman-teman sebaya yang senasib sepenanggungan lah ya, itu akan lebih menunjang. Nah, di sini foto saya bersama beberapa kandidat mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2023. Nah, kalau tidak salah nih ada yang dari UNRI ya, kemudian dari Udayana dan dari Universitas Andalas. Next slide. Nah, selanjutnya adalah dukungan dari academic advisor. Academic advisor atau PA, penasehat akademik, harap dimanfaatkan semaksimal mungkin. Di mana penasehat akademik ini memang bertugas untuk memberikan nasihat khusus terhadap tantangan dan pengembangan studi dan karir dari mahasiswa nantinya. Jadi membantu mahasiswa tetap berada di jalur yang benar, yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi kalaupun ada hobi, jangan sampai hobi tersebut mengganggu si akademiknya, seperti itu. Dan dalam proses penasehatan akademik ini nanti ada panduan dalam identifikasi masalah. Jadi mahasiswa itu akan dipandu, oh ternyata masalah kamu nih di bagian ini gitu. Terus ada proses konseling, pembangunan motivasi, dan perencanaan masa studi ataupun proses pembelajaran. Next slide. Nah, berikutnya mentoring dan sesi konseling. Jadi mungkin tidak cukup pada penasehat akademik saja atau melalui peer group teman sebaya.
Tapi ada lagi program mentoring dan sesi konseling. Program mentoring ini bisa melibatkan perbedaan angkatan, ataupun sesi konseling ini melibatkan tenaga profesional. Nah, dalam hal ini mentor bekerja sama nih dengan mahasiswa menentukan tujuan jangka pendek, jangka panjang yang realistis dengan masa studi. Kemudian konselor atau tenaga profesional memberikan tips dan strategi agar mahasiswa ini mampu menghadapi tantangan-tantangan yang dia alami di masa studi. Apakah itu keraguan diri, ketidakpercayaan diri, atau hilangnya motivasi, kurangnya fokus belajar, atau menunda-nunda kelulusan seperti itu. Dan di sini juga ada manajemen stres dan support dari emosional. Kemudian jaringan profesional dan pengembangan karir. Jadi adanya interaksi dengan tenaga profesional diharapkan bisa memberikan motivasi tambahan sehingga yang mungkin tadinya kehilangan motivasi menjadi balik lagi nih motivasinya. Misalnya, aduh ngapain sih jadi dokter gitu. Ngelihat ada dokter nih yang aktif banget di organisasi Ikatan Dokter Indonesia misalnya. Ternyata dia berprestasi, ternyata dia bisa mengembangkan diri. Nah, itu secara tidak langsung akan menimbulkan motivasi kepada seorang mahasiswa. Kemudian ada dukungan yang disesuaikan dan penyesuaian pendidikan. Jadi ini maksudnya sesi konseling ini menyediakan support atau dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Baik itu dalam pencapaian akademiknya, kemudian membantu mahasiswa juga menjaga keseimbangan dan meminimalkan stres. Next slide. Nah, sebuah ungkapan ya dari Michael Jordan ya, bahwa dia telah gagal nih melakukan lebih dari 9.000 selama sepanjang karirnya. Dan dia sudah kalah juga dalam hampir 300 pertandingan. Dan sebanyak 26 kali dia dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, namun ternyata dia gagal. Tapi setelah dia gagal berulang kali dalam kehidupan, disitulah yang menjadikan dia termotivasi dan menjadi alasan untuk berhasil. Jadi kadang kita terkesima dengan kesuksesan orang lain tanpa tahu apa sih perjuangan atau tantangan yang telah mereka hadapi. Artinya apa? Kita bisa kalau misalnya kita berjuang untuk mencapai hal tersebut. Next slide. Ya, inilah gambaran bahwa siapa kita nanti dimulai dari siapa kita hari ini. Demikian paparan dari sharing saya pada kesempatan ini. Dirgahayu FK UNP yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Zura Taufika, MBiomed, atas paparan materinya yang begitu luar biasa dan sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa untuk dapat menjadi versi terbaik pada dirinya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin semua, kita telah selesai mendengarkan materi dari kedua pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan materi dari Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru, FCCP, FISR, dan juga dari Dr. Zura Taufika, MBiomed. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kedua pemateri pada hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab bagi Bapak, Ibu, dan peserta webinar semua yang memiliki pertanyaan kepada pembicara kita hari ini, boleh untuk raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya pada kolom komentar. Baik, Dokter Vika, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, Dok, dalam pandangan dokter, sejauh mana pentingnya pendidikan tentang gizi bagi mahasiswa kedokteran dan apakah kebutuhan untuk penyesuaian kurikulum terkait dengan topik ini?
Baik, terima kasih Putri. Ya, sejauh mana sih pentingnya aspek gizi ya dikenali oleh mahasiswa? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi konten materi atau proporsi gizi sendiri pada pendidikan kedokteran itu cukup sedikit dibandingkan dengan aspek-aspek ilmu lain ya. Nah, sementara dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat ternyata luas sekali. Simpelnya kita aja setiap hari makan dong. Nah, kita setiap hari makan, kemudian makanan itu wajib, karena tanpa makan tentu akan mempengaruhi aspek fisik. Oleh karena itu, seorang mahasiswa sebaiknya tetap menanamkan diri bahwa ketika dipaparkan suatu topik, misalnya terkait dengan gizi, maka sebaiknya eksplorlah hal itu dari sumber-sumber lainnya sehingga tidak bergantung pada pembelajaran di kampus saja. Nah, itu yang paling krusial ya penekanannya. Makanya di pengembangan kurikulum itu ada metode SPICES, di mana student center tadi menuntunlah seorang mahasiswa untuk bisa mencapai keilmuannya menjadi lebih berkembang. Nah, kita lihat juga di masyarakat, seperti dalam upaya penanggulangan stunting. Ternyata tidak cukup dalam pengimplementasian topik itu di kurikulum. Sehingga pemerintah saja sudah merumuskan strategi yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dalam upaya penanggulangan stunting misalnya. Nah, stunting ini kalau kita lihat kan simpelnya ada masalah gizi, tetapi ternyata akar masalahnya banyak sekali. Hal yang paling berpengaruh adalah edukasi. Jadi bagaimana dokter nanti di lapangan tentu dipengaruhi bagaimana dia belajar di pendidikan atau selama masa pendidikannya. Kalau di dalam masa pendidikan tidak terpapar atau tidak mengeksplorasi bagaimana sih atau apa saja intervensi spesifik tersebut, apa saja intervensi sensitif itu, maka tentu nanti akan kagok dalam menangani atau justru sulit untuk berperan dalam mensukseskan program pemerintah. Nah, misalnya nih, intervensi gizi spesifik, ternyata masalah stunting itu dimulai sejak kehamilan. Tapi ibu hamil yang sehat, tidak ujuk-ujuk ketika hamil dia langsung sehat. Dimulai dari remaja putri yang sehat, seperti itu. Nah, remaja putri yang sehat ini bagaimana pendekatan nutrisinya? Masuklah di situ intervensi gizi sensitif, di mana edukasi gizi ternyata diberikan oleh fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas atau BKKBN, kemana? Ke beberapa sekolah, misalnya sekolah SMA. Dan ternyata intervensi gizi itu nggak terbatas dari SMA aja, dari PAUD bahkan, karena pola makan yang baik dibentuk sejak dini. Jadi seperti sebuah lingkaran ya, bayi lahir, berkembang, tumbuh, berkembang, anak, kemudian remaja, calon ibu, menghasilkan generasi berikutnya. Jadi sangat penting sekali integrasi kurikulum yang terutama juga melibatkan community base. Jadi misal nih berkolaborasi nih dengan organisasi lain. Seperti beberapa waktu lalu kita sempat memberikan produk program kreativitas mahasiswa, yaitu Finger Food ikan bilih nih yang dijadikan sebagai inovasi MPASI, makanan pendamping ASI, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, bekerja sama juga dengan Ikatan Istri Dokter Indonesia, dan bekerja sama juga dengan LSM seperti NGO ya, seperti Dompet Duafa. Nah, itu memperkaya pengalaman dari mahasiswa. Itu dulu, waktu belum ada prodi kedokteran. Nah, kalau sudah ada prodi kedokteran, waktu belum ada prodi kedokteran hewan ya. Nah, waktu sudah ada prodi kedokteran hewan, bagaimana? Bisa saja proses edukasi gizi tadi melibatkan interprofesional seperti dokter hewan. Jadi kalau kita edukasi gizi nih,
Telur itu baik, porsi makannya sekian, kemudian asupan gizi itu, kandungan gizi dari telur itu A, B, C, D gitu banyak ya kita paparkan. Itu mungkin dari dokternya. Dari dokter hewan bisa dengan memperlihatkan, oh ini telur. Telur itu kalau dari kulitnya, dari cangkangnya seperti ini, ternyata induknya sehat atau tidak. Terus kalau ketika dipecah, bagaimana sih telur mentah yang sehat atau telur mentah yang baik? Terus penasaran nggak? Kok ada sih telur omega 3? Apa yang berpengaruh? Ternyata yang berpengaruh adalah pakan ternak yang dikonsumsi oleh si ayam seperti itu. Jadi keterlibatan antar profesional itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan kurikulum juga supaya lulusan yang dihasilkan lebih bisa sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Terima kasih banyak kepada Dr. Vika atas jawabannya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, di sini kami ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada perwakilan RSHM yang telah hadir, kepada yang terhormat Dr. Rizbeni, spesialis bedah. Selamat bergabung, Dok, di acara webinar nasional ini. Baiklah, Dokter, di sini kita sudah mempunyai pertanyaan berikutnya di kolom komentar dari Dr. Azaki. Terima kasih sebelumnya Dr. Azaki atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia dengan di mancanegara? Untuk Dr. Vika. Perbedaan ya. Iya, Dok. Oke, baik. Jadi beberapa perbedaan mungkin kita bisa klasifikasikan terlebih dahulu ya, beberapa perbandingannya. Misalnya lama pendidikan. Nah, lama pendidikan kalau di Indonesia ini rata-rata ya, rata-rata kalau untuk sarjana kedokteran itu bisa 4 tahun, tetapi ada juga yang ternyata lebih, yaitu bisa mencapai 5 atau bahkan lebih ya, 6 tahun seperti itu. Tapi tentu itu terkait lagi dengan kurikulum yang diterapkan di sistem pendidikan negara tersebut gitu. Dan kemudian gelar. Nah, gelar perbedaannya kalau misalnya setelah lulus, kalau di kedokteran di Indonesia itu sarjana kedokteran, kemudian harus melanjutkan dari pendidikan profesi ya kepada pendidikan profesi untuk mencapai gelar dokter. Lalu prospek kerja misalnya, prospek kerja peluang karir medis kalau di luar negeri itu cukup besar, tetapi tantangannya juga cukup besar. Jadi seleksinya lumayan, terutama di negara-negara maju seperti di Amerika, Kanada, kemudian Inggris dan Australia seperti itu. Nah, sebetulnya dari berbagai pendidikan tersebut, sistem pendidikan di berbagai negara itu, ternyata untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi tuntutan global itu, memang semua fakultas kedokteran ya di dunia tentu melakukan berbagai inovasi, reformasi, termasuk dalam hal ini perubahan dari yang dulunya teacher center menjadi student center. Nah, kalau untuk hal itu tentu disesuaikan lagi dengan negara ya, negara masing-masing. Tetapi secara umum perubahan dari pendekatan pendidikan sistem tersebut diperoleh dengan melihat hasil atau mengevaluasi apa yang sudah terjadi di masyarakat. Sehingga memang kebutuhan dan kemajuan dari pendidikan kedokteran itu secara umum sih mirip. Jadi si mahasiswa tetap dituntut untuk mengeksplor pengetahuan yang dituntun oleh diri mereka sendiri. Dan kemudian kalau di luar negeri sendiri, kalau misalnya seorang mahasiswa dari Indonesia, kemudian dia melanjutkan studi di luar negeri, nanti ketika dia pulang kembali ke Indonesia, perlu ada namanya apa ya, penyamaan ya, penyamaan adaptasi, sistem kurikulum adaptasi, sehingga nanti ketika di Indonesia itu bisa berkontribusi langsung dalam berpraktek. Nah, kalau misalnya nih di Jerman,
di Jerman itu kalau untuk mahasiswa dari mancanegara itu ada kewajiban-kewajiban seperti menguasai bahasa bahasa daerah tersebut ya, bahasa negara tersebut, misalnya bahasa Jerman, kemudian ada juga standar penguasaan bahasanya. Lalu ada juga prosedur-prosedur yang harus diikut sertakan. Jadi mirip kalau misalnya mahasiswa luar negeri yang masuk ke Indonesia ada fase penyamaan di awal. Nah, mahasiswa Indonesia yang akan bersekolah di luar negeri juga ada juga item-item tertentu yang harus mereka penuhi seperti itu. Supaya apa? Supaya memenuhi dari target kurikulum di negara masing-masing. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Dokter Vika atas jawabannya. Untuk peserta di ruang Zoom, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik dokter, di sini ada pertanyaan untuk Dokter Vika. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan dokter dalam berkomunikasi dengan pasien mengenai pentingnya gizi dan memberikan konseling gizi yang efektif? Iya, kalau untuk membangun kemampuan berkomunikasi atau konseling, banyak yang bisa dilakukan ya. Misalnya saja, seorang mahasiswa pertama harus berani tampil, kemudian berlatih dengan teman sependidikannya, kemudian mengaplikasikannya. Jadi misalnya nih, mahasiswa ikut pengabdian masyarakat bersama dosen, atau ikut di pemeriksaan kesehatan seperti itu. Bagaimana kita tahu kita mampu kalau kita tidak mencoba, misalnya begitu ya. Jadi contoh ada edukasi gizi. Nah, si mahasiswa bisa tuh menjadi volunteer untuk edukator. Tetapi untuk bisa menjadi edukator, pertama mempersiapkan konten terlebih dahulu, kemudian melatih sesi konseling atau konsultasi, lalu baru kemudian mengajukan diri untuk melakukan edukasi itu di hadapan masyarakat secara langsung. Nah, kalau di kedokteran misalnya, kita ada yang namanya keterampilan klinis ya, atau KK. Nah, di KK itu sebetulnya mahasiswa sedang dituntun untuk bisa berhadapan langsung dengan masyarakat. Meskipun kelihatannya seperti bermain ya, tetapi harus ada muatan ilmunya atau muatan edukasinya. Mungkin di tahun 2 ini sudah belajar tentang manajemen laktasi ya, tahun 1 juga sudah belajar um, edukasi MPASI contohnya. Nah, harusnya ketika sudah belajar hal tersebut di keterampilan klinis, mahasiswa sudah bisa melangkah lebih jauh, tapi tentu dengan supervisi dari dosennya atau dokter lain. Nah, contoh nih nanti di Natalis kita ya, ada stand edukasi. Nah, di situ harus berani siapkan terlebih dahulu materi edukasinya, kemudian berlatih dengan partner, teman, kemudian baru ada masyarakat yang kita undang. Nah, masyarakat itu nanti kita coba jelaskan apa edukasi ya, apa konten edukasi yang kita miliki, kemudian kita lihat respon dari masyarakat tersebut. Kalau ingin punya parameter apakah kemampuan kita dalam mengedukasi itu sudah cukup baik atau tidak, kita bisa lakukan dalam skala yang lebih besar, misalnya pakai kuesioner pre edukasi dan post edukasi gitu. Atau yang lebih sederhana, kita bisa menanyakan kembali ke masyarakat itu apakah sudah paham dengan apa yang kita sampaikan atau belum. Jadi tips yang paling penting harus berani mencoba. Berani mencoba ya dok. Terima kasih banyak dokter. Sepertinya kita sudah selesai pada sesi kedua ini dok, sesi tanya jawab. Tidak terasa kita telah sampai di ujung acara.
kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, yaitu pertama, bagi dokter untuk dapat menjadi dokter yang baik di masa depan itu harus mampu memiliki kemampuan pada literasi, teknologi informasi, di mana nanti pada masa depan alat-alat medis itu sangat banyak bergantung kepada kemajuan teknologi, kemudian juga harus mampu mempunyai kemampuan dalam finansial, budaya, dan kemasyarakatan. Kemudian untuk mahasiswa kedokteran, untuk dapat menjadi versi terbaik pada dirinya dan melawan musuh terbesar untuk mencapai tujuan kesuksesan, itu pertama harus mampu memanajemen diri, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu juga harus memiliki lingkup pertemanan yang sama-sama ingin memiliki tujuan yang untuk berhasil. Lalu juga mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas konseling yang ada di kampus untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada pada diri mahasiswa. Mungkin sekian, kami sekali lagi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara kita, yaitu tadi sudah ada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru, FCCP, FISR, kemudian pembicara kedua kita, Dr. Zurah Taufika M. Biomed, yang telah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak dokter. Dan saya juga, kami di sini mengapresiasi kepada semua peserta yang sudah mendengarkan dengan antusias dari awal acara, dari jam 9 hingga saat ini jam 11. Mungkin sekian saya sebagai moderator pada hari ini, undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.